Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khosiatin Miyasaroh, NIM U 2019-4004. Nah, di video kali ini tentunya saya hadir dengan membawa pembahasan yang berbeda dengan video-video saya yang sebelumnya. Pembahasannya tentunya lebih fresh dan unik, di mana saya akan membahas perihal museum sekaligus peranan perempuan terhadap pertembakauan. Nah, museum yang akan saya angkat di sini adalah Museum Tembakau di Jalan Kalimantan nomor 1 Jember. Nah, sebelum masuk pembahasan, mungkin saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa sih museum itu. Nah, museum ini secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda yang unik, benda-benda yang antik sekaligus memiliki nilai-nilai kesejarahan. Selain itu, dewasa ini museum juga digunakan sebagai sarana edukasi untuk mengajak masyarakat, kemudian khususnya pelajar-pelajar generasi milenial untuk sama-sama menjaga dan melestarikan segala macam potensi yang ada dalam suatu daerah sebagai warisan budaya lokal. Nah, salah satu museum yang cukup unik yaitu terletak di Jember, di Jalan Kalimantan nomor 1. Nah, museum ini dinamakan dengan Museum Tembakau. Museum Tembakau ini selain fungsinya sebagai museum, yaitu sebagai perpustakaan juga, perpustakaan tentang tembakau itu sendiri. Nah, sebelum memasuki museum pastinya sudah tahu semua ya apa yang seharusnya kita lakukan. Tentunya yang pertama yaitu masuk ke bagian resepsionis, mengisi daftar hadir, kemudian membeli tiket. Dikarenakan dewasa masa ini musim pandemi, maka tentunya setiap museum pasti memiliki kebijakan 3M atau mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, sekilas tentang museum tembakau. Museum tembakau sendiri merupakan salah satu media atau wadah yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pertembakauan, sekaligus media promosi juga sebagai media promosi bahwa Jember itu memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, khususnya tembakau itu sendiri. Di dalam Museum Tembakau sendiri terdapat 7 storyline Museum Tembakau. Yang pertama tentang sejarah tembakau di dunia, di mana dalam sejarah ini menceritakan mengenai penggunaan daun tembakau pertama kali oleh suku Mesoamerika yang digunakan sebagai media untuk berkomunikasi dengan roh halus. Nah, di bagian yang kedua yaitu sejarah tembakau di Indonesia, di mana di bagian ini menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan tembakau dari masa ke masa di Indonesia. Yang ketiga adalah teknis pertembakauan di Indonesia yang menjelaskan mengenai budidaya tanaman tembakau, seperti mulai dari proses pembenihan, kemudian proses tanam hingga proses petik atau panen, dan proses lainnya untuk dijadikan sebagai rokok ataupun cerutu. Nah, yang keempat adalah teknik pengolahan dan kualitas tembakau, di mana di sini membahas tentang pengolahan tembakau di Indonesia. Yang kelima tentang inspeksi mutu tembakau. Nah, menceritakan bagaimana layanan UPT Jember terkait tembakau beserta sarana dan prasarananya atau fasilitas yang diberikan. Nah, yang keenam etnografi pertumbuhan, di mana di sini menjelaskan tentang teknologi yang dipakai di dalam budaya tembakau dan produk tembakau. Dan yang ketujuh adalah diversifikasi produk tembakau, di mana di sini menjelaskan tentang hasil diversifikasi tembakau itu sendiri. Nah, salah satu yang unik dari Museum Tembakau sendiri selain tempatnya yang estetik adalah mengenai latar belakang atau sejarah berdirinya museum, di mana tidak terlepas dari peranan seorang perempuan cerdas yang bernama Bu Nyoma Siswati. Nah, Bu Nyoma Siswati ini merupakan seorang perempuan yang lahir di Bali dan besar di Surabaya. Saat datang ke Jember pun beliau tidak punya basic sama sekali di tembakau. Justru basic beliau adalah di bidang sertifikasi. Nah, hingga akhirnya Bu Desa ini bertemu dengan seorang pengusaha asal Jember yang bernama Pak Kahar Muzakir. Nah, melalui Pak Kahar Muzakir inilah Bu Desa ini diajak berkeliling kota Jember untuk melihat segala potensi yang ada di Jember, hingga yang salah satunya adalah tembakau. Nah, beliau kemudian diperlihatkan bagaimana proses pembenihan, kemudian tanam hingga petik. Nah, kemudian beliau ini takjub dengan potensi tersebut, tembakau itu sendiri. Akhirnya beliau ini mencetuskan sebuah ide, yaitu untuk menjadikan tembakau sebagai agro atau tempat wisata. Nah, setelah ditelisik dan dikaji lagi, ternyata tembakau
mempunyai nilai kesejarahan. Salah satunya adalah berawal dari masa kolonial Belanda, hingga akhirnya beliau ini kemudian berpikir ulang. Nah, untuk agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat wisata, kenapa tidak didirikan museum saja? Ya, akhirnya beliau mengimplementasikan atau mendeklarasikan berdirinya sebuah museum yang bernama Museum Tembakau yang terkenal yang kita kenal dengan Museum Tembakau hingga saat ini, seperti itu. Nah, kemudian selain latar belakang berdirinya museum yang tidak terlepas dari perempuan, ada juga nih peranan perempuan yang lain di bidang tembakau juga, di bidang perekonomian, di mana tembakau ini juga tembakau banyak memberikan sumbangsih dalam kehidupan perekonomian di Jember, khususnya para perempuan, terlebih ibu-ibu. Nah, di mana hampir 90% tenaga kerja di Jember, khususnya di tembakau itu sendiri adalah perempuan. Tak lain yang tak bukan adalah karena keterampilan dan kelembutan seorang perempuan. Seperti itu. Itulah sekilas tentang hubungan antara tembakau dan perempuan. Ini bukan tentang eksploitasi tenaga kerja perempuan atau strategi marketing. Ini juga bukan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi lebih kepada melalui tanaman tembakau, perempuan dapat mengeksplor kecerdasannya, pemikirannya, keterampilannya, agar dapat berperan dan berkontribusi aktif terhadap sirkulasi atau proses pertembakauan di Indonesia, khususnya di Jember. Tembakau juga menjadi sarana refleksi yang menyadarkan manusia bahwa betapa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peran dan kontribusi dalam menempati ruang-ruang yang kosong di tengah perbedaan melalui caranya masing-masing. Jadi kesimpulan pada video kali ini yaitu tembakau memberikan suatu tatanan kehidupan manusia yang tidak hanya menjadi pengantar peradaban manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan sampai bertemu lagi pada video saya selanjutnya, tentunya dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.